warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sari, NPM 5021096 dari kelas 4E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum pada tahun 1947 sampai kurikulum merdeka, khususnya pada mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Yogusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, bagaimana sih perubahan kurikulum yang ada di Indonesia dari tahun 1947 sampai kurikulum merdeka sekarang? Yuk kita simak videonya sama-sama. Nah, yang pertama ada kurikulum tahun 1947 atau rencana kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan sejarah pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum kelanjutan yang sebelumnya digunakan sebagai penjajahan Belanda atau yang disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini merupakan cikal bakal sistem pendidikan di Indonesia yang di dalamnya memuat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968 merupakan penyempurnaan dari kurikulum pada tahun 1952 dan tahun 1964 terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Yang kelima, kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini mulai dikenal setelah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Yang keenam, kurikulum 1984, di mana siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengkelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode GSBA, cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning, SAL. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 yang merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya yang dinilai tidak ada perbedaan yang prinsipil. Nah, kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Tujuan pembelajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedelapan, kurikulum 2004 atau lebih disebut dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum ini mendapatkan kritik perihal kaitannya alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Yang kesembilan, kurikulum 2006 atau disebut juga dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Yang ke-10, kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nur menjelaskan bahwa kurikulum terbaru ini akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya,
bernalar dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antar personal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, yang terakhir ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang sebelumnya juga disebut dengan kurikulum prototype dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah: yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, itulah perbedaan dan perubahan kurikulum yang ada di Indonesia yang disebabkan oleh faktor perubahan kurikulum tersebut, yaitu perkembangan teknologi, perubahan dalam masyarakat, sosial dan budaya, serta politik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.